didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Perilaku agresif adalah setiap perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, dan dapat juga ditujukan kepada perasaan ingin menyakiti orang lain dalam diri seseorang. Ada beberapa karakteristik dari agresif. Yang pertama, merupakan tingkah laku yang bersifat membahayakan. Yang kedua, suatu cara atau tingkah laku yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menyakiti dan membahayakan. Yang ketiga, agresif tidak hanya melakukan untuk melukai korban secara fisik, tetapi juga secara psikis atau psikologis. Aksi-aksi kekerasan dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan, di sekolah, di kompleks perumahan, atau bahkan di pelaku-pelaku tindakan aksi ini bahkan sudah mulai dilakukan oleh siswa-siswa tingkat SMP. Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi kita semua. Aksi kekerasan yang dilakukan remaja sebenarnya adalah perilaku agresif dari diri individu ataupun perkelompok. Maraknya perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa seperti berkelahi, merusak benda di sekolah, mengganggu. Adapun permasalahannya, yang pertama, banyak siswa yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga seringkali berperilaku agresif. Maraknya perilaku agresif yang ditampilkan siswa seperti berkelahi, merusak benda di sekitar sekolah, mengganggu dan menyakiti sesama teman. Jika perilaku tersebut tidak segera ditangani oleh guru maupun orang tua, akan berdampak pada anak, di mana anak akan tetap mempertahankan perilaku agresif tersebut dan akan mengganggu ketentraman selama proses pembelajaran di sekolah. Dan juga guru harus memberikan pembelajaran mengenai perilaku agresif, tentang prasangka, dan frustasi, sehingga siswa bisa mengerti dan mengetahuinya. Yang kedua, adu mulut dengan teman karena prasangka, menimbulkan pertengkaran hingga melakukan kekerasan fisik. Adu mulut disebabkan oleh suatu masalah sepele yang saling menyalahkan sehingga menimbulkan adu fisik, saling tidak mau kalah, dan bahkan lebih jauh menimbulkan perkelahian fisik. Apalagi ada provokasi, akan terpancing emosi, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Yang ketiga, siswa yang dicurigai merokok. Siswa yang dicurigai merokok akan merasa tidak terima dengan hal tersebut, merasa frustasi karena takut orang tuanya mengetahui dan akan menghukumnya, menjadi terbawa emosi sehingga melakukan tindakan seperti menembaki guru-gurunya, bahkan membunuh gurunya sendiri dengan pisau. Yang keempat, tawuran antar kelompok pelajar. Terbentuk sikap negatif atau prasangka terhadap kelompok pelajar dari sekolah lain yang dipandang sebagai musuh, sehingga ketika seorang pelajar melihat kelompok pelajar dari kelompok lain yang pernah terlibat dalam suatu perkelahian antar pelajar dengan kelompok atau sekolahnya, maka ia akan beranggapan bahwa anak itu atau kelompok pelajar itu adalah musuhnya. Tawuran pelajar sebagai suatu bentuk tingkah laku agresif yang dilakukan secara berkelompok, diduga dilatar belakangi oleh adanya prasangka terhadap kelompok atau individu tertentu. Konsep bahwa sekolah lain itu menjadi musuhnya merupakan hasil dari interaksi dari lingkungan, terutama kakak kelas. Solusi pada permasalahan pertama yaitu dengan program Doing Anger Differently atau DAD
terbukti efektif menurunkan perilaku agresif remaja beresiko dengan memberikan latihan selama 10 minggu yaitu 20 sesi melalui bermain alat musik perkusi sebagai sarana mengalihkan ekspresi amarah dan melatih remaja melambangkan perasaan negatifnya hingga mampu menyadari dan mencari alternatif respon terhadap amarah selain berperilaku agresif. Jadi selama program berlangsung, partisipan diberi kesempatan untuk membicarakan berbagai masalah dan pengalaman amarahnya, belajar mengenali tanda-tanda amarah dan menyadarinya, belajar dan menyadari pemicu amarah dan reaksi spontan yang dilakukan, belajar dan berlatih teknik-teknik yang dapat meredakan amarah, belajar dan berlatih relaksasi, dan berlatih mencari alternatif solusi saat menghadapi masalah. Solusi dari masalah yang kedua, yang pertama memperbaiki pola komunikasi pada anak. Ajarkan kepada anak untuk belajar menjadi pendengar yang baik untuk menghindari debat kusir yang tidak ada ujungnya dan saling menyalahkan. Yang kedua, komunikasi yang sehat mengurangi konflik atau pertengkaran. Komunikasi yang tidak menyambung menyebabkan rusaknya suatu hubungan dan berakibat pertengkaran. Ajari anak untuk berbicara sopan dan meminta izin jika ingin minjam sesuatu. Yang ketiga itu masalah yang timbul dan menyebabkan pertengkaran tidak selalu berawal dari masalah yang berat atau masalah besar. Banyak kejadian pertengkaran terjadi hanya karena sebab yang sepele. Oleh karena itu, jangan abaikan penyebab masalah sepele. Jika dibiarkan akan timbul pertengkaran fisik. Selanjutnya itu solusi dari masalah ketiga, yaitu mendampingi dan memotivasi siswa dalam menemukan akar permasalahan, memberi alternatif pemecahan sekaligus mendampingi sampai pada implikasinya. Untuk mengetahui penyebab permasalahan siswa, guru pendamping bisa memulai dengan berkomunikasi yang intens dengan siswa tersebut. Untuk menegakkan aturan yang berlaku di sekolah, jangan hanya bisa menghakimi, menghukum, dan menuntut siswa untuk disiplin dengan aturan-aturan tersebut. Siswa-siswa sekarang butuh bukan hanya petuah dan ceramah yang menggurui, mereka butuh teladan, yaitu contoh figur yang memang patut untuk dicontoh dari sikap dan tindakan. Artinya segenap komponen sekolah, mulai dari pimpinan, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, memberikan contoh yang baik terhadap anak didiknya. Untuk masalah yang keempat, solusinya menambah jam pelajaran keagamaan. Dengan penambahan jam pelajaran agama ini, siswa diajak untuk lebih memahami bahwa pertengkaran, perkelahian, atau tawuran itu tidak ada manfaatnya, yang ada hanya kerusakan dan bahkan kematian. Yang kedua itu menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Misalnya di sekolahan diadakan mengaji bersama, ceramah, keagamaan, sholat duha, dan salat wajib secara berjamaah. Selain menunaikan kewajiban juga mengendalikan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Yang ketiga itu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, ekstrakurikuler, atau penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa sehingga tidak terpikirkan keinginan untuk melakukan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan untuk mengelompokkan responden dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk pemilihan dan penggolongan responden penelitian, kami menyimpulkan hasil penelitian kami, yaitu hasil dari penelitian dengan banyak 10 responden pada hubungan frustasi dan sikap prasangka dengan perilaku agresif siswa. Pada kuesioner yang diberikan 40% menjawab ya pada angket yang bersifat positif, sedangkan 60% menjawab tidak pada soal yang positif. Hasil dari penelitian dengan banyak 10 responden pada hubungan frustasi dan sikap prasangka dengan perilaku agresif siswa 40% memiliki sikap tidak menunjukkan ada perilaku frustasi dan sikap prasangka dengan perilaku agresif. 60% menunjukkan memiliki perilaku frustasi dan sikap prasangka dengan perilaku agresif. Ini berarti siswa di beberapa sekolah berada pada tingkat tinggi. Nelson 2002 menyatakan bahwa prasangka sering diartikan sebagai penilaian negatif terhadap suatu kelompok. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik memiliki prasangka yang tinggi dalam kaitannya dengan pertemanan.
Prasangka yang sering dilakukan oleh siswa yaitu was-was berteman dengan orang yang baru dikenal, curiga terhadap kebaikan orang lain, dan masih terdapat peserta didik yang menduga bahwa belajar kelompok dapat menguntungkan orang yang tidak mau berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat prasangka yang tinggi antara individu maupun kelompok. Bila hubungan antara individu dengan kelompok mengalami penurunan, maka tidak terjadinya hubungan interpersonal yang baik. Sesuai dengan pendapat Levinger dalam Rahman 2014 bahwa suatu hubungan interpersonal yang mengalami penurunan terutama jika terdapat ketidakseimbangan dengan pertukaran sosial, adanya hambatan-hambatan eksternal pada tahapan ini, konflik semakin mengeras dan atribusi yang dilakukan seringkali memperparah situasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat frustasi siswa di sekolah berada pada kategori sedang. Artinya, siswa mengalami frustasi terhadap lingkungan dan frustasi pada diri pribadi pada kategori sedang. Meskipun rata-rata siswa mengalami frustasi pada kategori sedang, peserta didik yang mengalami frustasi pada kategori tinggi juga masih ditemukan. Hal ini terlihat pada salah satu indikator frustasi. Menurut Gunarsa 2003-101, frustasi adalah keadaan kekecewaan yang timbul pada diri seseorang manakala individu berada dalam situasi di mana kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak tidak terpuaskan atau tujuan tidak tercapai. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat perilaku agresif siswa berada pada kategori sedang. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa pada umumnya peserta didik melakukan berbagai macam perilaku agresif, baik berbentuk verbal maupun non-verbal. Perilaku tersebut dilakukan oleh siswa karena hal tertentu. Baron dan Baine 2004 menyatakan agresif adalah segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan agresif yang cenderung dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal berada pada kategori yang berbeda. Selanjutnya adalah hubungan prasangka dengan perilaku agresif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara prasangka dengan perilaku agresif. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa sumbangan prasangka terhadap perilaku agresif sebesar 7,1%. Artinya, prasangka dapat digunakan untuk memprediksi munculnya perilaku buruk siswa. Semakin tinggi prasangka siswa dalam kaitannya dengan pertemanan, maka semakin tinggi pula perilaku siswa yang dilakukan siswa tersebut. Sebaliknya, semakin rendah prasangka siswa, maka akan semakin rendah pula perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian ada frustasi dengan perilaku agresif. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara perilaku frustasi dengan perilaku agresif. Artinya, semakin tinggi frustasi yang dialami siswa, baik frustasi terhadap lingkungan maupun frustasi terhadap diri pribadi, maka semakin tinggi pula perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa. Sebaliknya, semakin rendah frustasi yang dialami oleh peserta didik, maka semakin rendah pula perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, hubungan prasangka dengan frustasi dengan perilaku agresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara prasangka dan frustasi secara bersama-sama dengan perilaku agresif. Temuan ini diperoleh berdasarkan rangkaian analisis data yang menunjukkan bahwa sumbangan prasangka dan frustasi secara bersama-sama terhadap perilaku agresif sebesar 37,3%. Artinya, prasangka dan frustasi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku. Kesimpulannya adalah perilaku agresif adalah sebuah tindakan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain atau objek lain dengan tujuan untuk melukai secara fisik maupun psikis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan agresif cenderung dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal berada dalam kategori yang berbeda.
Sarannya adalah selaku guru BK atau konselor dapat mengoptimalkan kecerdasan emosional peserta didik. Salah satu usaha untuk mengarahkan reaksi frustasi ke area yang positif adalah kecerdasan emosional. Dalam hal ini, kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk bersikap optimis, positive thinking, dan memiliki motivasi ketika menemukan kegagalan, kekecewaan, dan menanggapi dengan tepat suasana hati serta kemampuan berempati pada orang lain. Dan guru atau konselor berupaya untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku agresif adalah dengan mengulangi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.